Fly me to the moon, let me play. Zippo oleh teman gue sih. Lebih banyak cerita di Zippo ini kayak. Kita kupas sejarah Zippo dan pemakaian. Oke. Zippo. Korek diperkenalkan di tahun 577. Masyarakat Tiongkok waktu itu menggunakan korek berbahan kayu pinus dan belerang sebagai alat untuk memasak, menyalakan lampu, dan lain-lain. 1816, Wolfgang atau Wonderuma menciptakan sebuah korek berbahan platinum dan hidrogen. Platinum sebagai katalisnya untuk menciptakan perubahan kimia menjadi api. Karena faktor berbahan platinum, saat itu harga platinum sangat tinggi. Pemilik korek saat itu hanya bagi kalangan atas, tidak untuk kalangan buruh, karena harga koreknya yang terlalu mahal. Dan bentuknya koreknya juga pada ciptaan Walter Baumer ini besar seperti lampu pertama, tidak simpel seperti korek sekarang. Walaupun ciptaan double lamp ini bentuknya besar seperti pertama, nggak simpel, berbahan bakar keras pada waktu itu, bukan nafta atau minyak, tapi pemilik korek pada waktu itu menandakan tingkat sosial mereka. Bagi pemilik korek dianggapnya mempunyai kelas tersendiri pada waktu itu. 1903 sampai 1910 ditemukan batu api pengganti platinum sebagai katalis. Ditemukan oleh ilmuwan Austria Karl August von Wolfsbeck. Berbekal penemuannya, Wolfsbeck menggandeng seorang pandai besi bernama Louis Button untuk menciptakan pemantik seukuran genggaman tangan yang disebut chrysolither dengan berbahan nafta. Walaupun ukurannya lebih kecil dan harganya lebih murah, tetapi pemantik saat itu hanya bisa dimiliki oleh kaum bangsawan, tidak bisa dimiliki oleh kaum buruh karena harganya yang masih tinggi. Produk pertamanya Wolfsbeck bernama Wunderlither. Di 1920, di masa kekuasaannya Art Deco Eropa, merokok adalah sebagai gaya hidup, masih gaya hidup para bangsawan. 1932 semua menjadi berubah setelah pengusaha bernama George G. Blaisdell asal Bradford, Pennsylvania, USA menciptakan sebuah korek yang lebih simpel dengan tabung sumbu berlubang atau tahan angin, memodifikasi ruangannya untuk bahan bakar jadi lebih efisien, membuat flip-top dan engsel ditutup kepalanya korek tersebut, yaitu bernama Zippo. Sebutan kata Zippo, George Blaisdell itu suka sekali dengan pelesetan kata zipper. Zipper itu adalah resleting. Karena George waktu itu suka sekali dengan kata zipper, jadi produknya itu disebut Zippo. Walaupun nggak nyambung, tapi itulah Zippo. Setelah itu barulah bermunculan bermacam-macam perusahaan korek seperti Dunhill, Street Dufour, dan Celebrity. Karena persaingan dagang saat itu, pemantik atau korek menjadi harga yang menjadi murah. Zippo itu populer di saat Perang Dunia Kedua, di mana tentara Amerika saat itu
saat berperang harus dibekali dengan korek bernama Zippo. Pada waktu itu Zippo berbahan tembaga karena diperuntukkan untuk perang Amerika atau kebutuhan tentara pada saat itu. Zippo dirubah menjadi berbahan baja. Nama Zippo lebih makin populer setelah di perang Vietnam, Amerika Vietnam, karena Zippo itu sebagai di samping pelengkap, tentara-tentara Amerika waktu itu membuat moto atau motivasi diukir di korek Zippo ini, gunanya untuk memotivasi tentara dalam keadaan ketakutan pada waktu itu. Setelah 1933, barulah Zippo produksinya secara massal untuk umum, tidak lagi diperuntukkan untuk kebutuhan tentara Amerika. Bahkan produksi pertamanya untuk umum hampir mencapai 5 juta unit atau 5 juta piece pada waktu itu. Bahkan Zippo juga mengeluarkan produk limited edition hanya 1000 unit di dunia, hingga menjadi bahan rebutan para kolektor dan para Zippo mania. Di samping bentuk dan bunyinya, Zippo juga mempunyai ciri khas tersendiri, seperti kode produksi di sini. Dulu kode produksi pertama hanya titik 1, titik 2, garis miring dan Romawi, itu menandakan tahun produksi pembuatannya. Nah, kalau punya Zippo berlogo titik ada Romawi, itu Zippo lama dan itu sangat mahal. Setelah 1986, Zippo mengeluarkan kode baru seperti berbentuk huruf A sampai dengan L garis miring Romawi, menandakan produksi Zippo tersebut keluarannya. Setelah tahun 2000, Zippo mengeluarkan lagi kode baru dengan kode logonya D, depannya D01, D02 sampai seterusnya. Nah, contoh kalau Zippo yang saya pegang ini adalah D014. Berarti Zippo ini produksi di tahun 2014. Di tahun 2000, Zippo banyak yang memasukkan produk Zippo. Tapi bagi pengguna Zippo mania, mungkin dengan memegang Zippo aja, dia tahu kalau Zippo itu asli atau tidak. Literasi Zippo masuk ke Indonesia itu masih belum. Yang jelas di tahun 1980, outlet resmi atau distributor Zippo itu belum ada. Dulu orang Indonesia dapat Zippo mungkin saat dia sowan ke Amerika jalan-jalan, atau ada rekannya berbisnis atau birokrat menjadikan Zippo sebagai oleh-oleh waktu itu. Di tahun 1980 akhir sampai 1990, mulailah Zippo tuh banyak digunakan oleh anak ngagul atau anak gaul Jakarta, terutama di era anak selatan, dari zamannya Lipstick, Aldiron, M Club, Embassy, sampai Ebony. Anak muda selalu membawa Zippo di tangannya untuk menandakan kalau saat itu memang Zippo itu sebagai barang yang memang harus dimiliki. Saking legendanya Zippo saat itu, ada agak cerita agak nyeleneh. Seorang penyanyi legend, Frank Sinatra, lo tau kan lagunya My Way and Did It My Way, atau lagunya Flying to the Moon, Fly me to the moon, let me play. dia Zippo mania. Saat dia mati, dia minta Zippo kesayangannya dan rokok Pokemon-nya itu dimasukkan ke dalam peti matinya. Mungkin tujuannya di sana dia ingin bertemu Elvis Presley untuk merokok sambil berzippo ria. Itu bercanda aja berarti.
Oke, itu aja cerita korek, sejarah korek, perjalanan Zippo. Terima kasih di cerita hari ini. Zippo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.